satu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dari komponen sistem operasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada nama-nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Adelece Pratiwi, yaitu saya sendiri berlaku sebagai moderator dan pembaca satu. Yang kedua ada Aulia Fahira sebagai pembaca 2, Mimi Khairani sebagai pembaca 3, Suryana Devi Pratiwi pembaca 4, dan Juriana sebagai pembaca 1. Langsung saja kami akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Nah, di sini juga ada pengertian sistem operasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Lim Rushamsi, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Yang kedua ada Ferry Indahyuda, yaitu sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Dan yang ketiga ada MC Leon atau Person. Sistem operasi adalah program-program komputer yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer kita. Sekian dari penjelasan saya tentang pengertian sistem operasi. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Fahira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini ada kegiatan sistem operasi yang di dalam kegiatannya sehari-hari sistem operasi itu memiliki sebuah mekanisme proteksi untuk memastikan dirinya semua program yang berjalan dan data-data penggunanya berjalan dengan baik. Untuk melakukan hal tersebut, sistem operasi memiliki dua jenis atau dua mode operasi yang saling terpisah. Dua operasi tersebut yaitu user mode, eksekusi program dikendalikan oleh pengguna, dan kernel mode, eksekusi program yang dikendalikan oleh sistem operasi yang dinamakan dual mode operation. Dinamakan dual mode operation, contohnya seperti atau ilustrasinya seperti dual mode operation diimplementasikan pada arsitektur perangkat keras. Sebuah bit yang disebut mode bit ditambahkan ke perangkat keras untuk menunjukkan mode operasi saat itu. 0 untuk kernel mode dan 1 untuk user mode. Dengan adanya dual mode operation, eksekusi sebuah program proses bisa diadakan sumbernya, apakah dieksekusi oleh sistem operasi atau dieksekusi oleh pengguna. Hal ini akan sangat berguna dalam berjalannya sistem operasi. Selain itu, sistem operasi memiliki sebuah mekanisme untuk melindungi prosesor dari berbagai macam program yang berjalan. Bayangkan jika ada sebuah proses mengalami infinite loop. Tentu saja prosesor akan terus-menerus melayani program itu dan menghambat proses lainnya yang dieksekusi prosesor. Dan hal ini bisa dipastikan mengurangi kinerja dari komputer. File ini boleh digandakan, perlindungan prosesor tersebut dilakukan dengan timer. Timer diset untuk melakukan
interupsi prosesor setelah beberapa periode waktu. Dengan adanya timer, sebuah program bisa dicegah dan dari berjalannya terlalu lama. Misalkan sebuah program memiliki time limit 7 menit. Setelah 7 menit terlewati, sistem operasi akan menginterupsi prosesor dan menghentikan eksekusi program tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen sistem operasi. Ada terdapat 6 komponen. 1. Manajemen proses, 2. Manajemen memori utama, 3. Manajemen sistem berkas, 4. Manajemen sistem MK, atau K, 5. Manajemen penyimpanan sekunder, 6. Proteksi dan keamanan. Ini saya akan menjelaskan 3 komponen sistem operasi ini. 1. Manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sumber daya yang dapat menyelesaikan tugas masing-masing meliputi memori, perangkat input dan output, CPU tag, dan berkas-berkas. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan erat. Manajemen proses seperti 1. Pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem operasi. 2. Menunda atau melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. 4. Menyediakan mekanisme proses berkomunikasi. 5. Menyatakan mekanisme untuk penanganan deadlocks. 6. Menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronisasi. 2. Manajemen memori utama. Manajemen memori utama adalah array yang besar atau BIP, ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau mungkin jutaan. Memiliki fungsi yaitu menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses data dapat digunakan oleh sebuah CPU maupun perangkat input. Sistem operasi juga dapat bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti 1. Dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori. 2. Dapat mengalokasikan ruang memori dan sesuai kebutuhan. Manajemen berkas. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Sistem operasi dapat bertanggung jawab seperti 1. Pembuatan dan juga penghapusan suatu direktori. 2. Dapat memerahkan berkas ke dalam secondary storage. 3. Pembuatan dan juga penghapusan berkas. Sekian dari presentasi yang saya ketahui akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryana Dewi Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang komponen sistem operasi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen sistem MK atau masukan keluaran atau biasa atau sering kita sebut dengan sistem input output. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh sistem output selain melakukan komputasi adalah masukan keluaran. Dalam kenyataannya, waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk MK. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat masukan keluaran sehingga membuat manajemen masukan keluaran menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat atau device. Fungsi sistem operasi untuk
sistem masukan keluaran, yaitu penyanggaan atau buffering. Itu biasanya digunakan untuk menampung data sementara dari perangkat ke perangkat, dari perangkat ke perangkat data. Selanjutnya dalam penjadwalan atau scheduling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan keluaran sistem supaya lebih efisien. Yang ketiga adalah spooling, meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga agar setiap perangkat dapat mengaksesnya saat perangkat tersebut siap. Yang keempat, menyediakan driver perangkat yang umum. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras masukan keluaran yang umum, seperti optical drive, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Dan yang kelima, menyediakan driver perangkat yang khusus. Driver digunakan agar sistem operasi dapat memberi perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras MK tertentu, seperti kartu suara, grafis, dan motherboard. Selanjutnya adalah manajemen penyimpanan sekunder atau secondary storage. Itu adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor melalui bus, sehingga harus melewati masukan keluaran. Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum, yaitu 1. Non-volatile atau tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sana, data-data yang di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan NOR bridge yang menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada masukan keluaran dengan bus CPU. Yang ketiga, lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran bit dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat, harganya murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnetik dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Terus yang kedua ada menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Terus ada yang ketiga, memori virtual. Memori virtual ini adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat.
kinerja komputer. Sistem operasi memiliki peran penting dalam manajemen penyimpanan sekunder. Tujuan penting dari manajemen ini adalah untuk keamanan, efisien, dan optimalisasi pengguna sarana penyimpanan sekunder. Yang terakhir, proteksi dan keamanan. Untuk mengurangi kebingungan tentang keamanan dan proteksi, di sini keamanan digunakan untuk penggambaran secara umum, sedangkan proteksi digunakan untuk menggambarkan secara teknis mekanisme perlindungan sistem operasi. Proteksi ini adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Di beberapa sistem proteksi dilakukan oleh sebuah program yang bernama reference monitor. Setiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan reference monitor tentang keabsahan akses tersebut. Reference monitor kemudian akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. Secara sederhana, mekanisme proteksi dapat digunakan dengan konsep domain. Domain adalah himpunan yang berisi pasangan, objek, dan hak akses. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi yang akan dilakukan terhadap objek tersebut dalam setiap waktu. Setiap proses berjalan dan beberapa domain operasi berjalan dalam beberapa domain proteksi. Hal itu berarti terdapat beberapa objek yang dapat diakses oleh proses tersebut dan operasi yang boleh dilakukan oleh proses terhadap objek tersebut. Proses juga bisa berpindah dari domain ke domain lain dalam eksekusi. Terus ada keamanan. Penggunaan sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga. Untuk melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang sering disebut dengan keamanan atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan. Aspek-aspek ini berhubungan terutama dengan hilangnya data-data. Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman, aspek penyusupan, dan aspek musibah. Dari aspek ancaman, secara umum, sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data, dari aspek ancaman, secara umum, sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service atau DOS. Dari aspek penyusupan, saat ini banyak orang mencoba masuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya sekedar mencoba menjebol sistem operasi atau hacking, ada yang mencoba mengambil keuntungan dari tindakan penjebolan itu atau hacking. Tidak hanya disusupi oleh manusia, sistem operasi juga menghadapi ancaman keamanan dari program-program penyusup yang disebut malicious program atau malware. Malware adalah program yang menyusup ke dalam sistem operasi dan memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti mengambil data-data pribadi, mengambil alih komputer, dan
seringkali bertujuan merusak. Yang termasuk kategori malware adalah virus, keylogger, worm, trojan, dan shipware. Dan terakhir, sistem operasi dan data-data di dalamnya terancam justru dari hal-hal non-teknis, yaitu dari musibah. Sistem operasi terancam akibat adanya bencana alam seperti banjir, lumpur panas, gempa bumi, dan lain-lain. Kerusakan perangkat, keras atau lunak, bahkan kelalaian dari penggunanya. Pengembangan dunia internet saat ini membawa konsekuensi meningkatnya risiko keamanan terhadap sistem operasi. Oleh karena itu, sistem operasi harus memiliki ketahanan keamanan bagi kebanyakan pengembang sistem operasi saat ini. Keamanan adalah satu permasalahan utama. Keamanan itu adalah salah satu permasalahan utamanya. Sekian dari saya. Untuk bagian kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Fairani. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari komponen sistem operasi. Dan kesimpulannya yaitu sistem operasi memiliki beberapa komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen MK, manajemen penyimpanan sekunder, proteksi dan keamanan, dan antarmuka. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sebuah sistem operasi tidak akan dapat bekerja apabila salah satu saja dari komponen-komponen tersebut hilang. Dan sistem operasi telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dengan tujuan utama. Yang pertama, sistem operasi mencoba mengatur aktivitas komputasi untuk memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan menjalankan programnya. Pada awalnya, sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti Ansible, Loader, Linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama. Sistem batch mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang presiden dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilasi CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk masukan atau keluaran relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tape to printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Baiklah, sekian dari kesimpulan yang saya baca dan akan menutupkan presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.